Buat potongan 2 jari alias low fade di rambut yang jingkrak, tebal dan ngangkat seperti ini teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deddy Numbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara saya membuat potongan 2 jari alias low fade di rambut yang sangat sulit ya teman-teman. Jangankan tukang cukur pemula, tukang cukur yang sudah lama juga kalau dikasih rambut seperti ini pasti akan auto ngebotakin teman-teman ya. Jadi pastikan lihat juga cara saya di sini ya, karena saya akan memberikan tutorial bagaimana cara saya membuat potongan low fade atau 2 jari di jenis rambut seperti ini. Langsung tanpa basa-basi, langsung kita gas ke tutorial teman-teman. Oke, langkah yang pertama untuk mengatasi atau membuat potongan di rambut seperti ini adalah jangan kita basahin teman-teman ya. Karena kalau dibasahin ini sangat bahaya. Pertama, dia akan berubah rambutnya menjadi lepek, menjadi turun ya. Dan otomatis pada saat kita potong nanti perubahan pada saat kering akan terlihat ya. Makanya kita jangan basahin, langsung hajar aja menggunakan clipper ya. Karena ini potongan bawah, jadi kita nggak usah pakai parting dulu, langsung hajar saja. Nah di sini langkah pertama saya menggunakan nol open dulu teman-teman ya. Saya pakai nol open di sini dengan ketinggian kurang lebih di 1 jari atau di kisaran 5 cm teman-teman ya. Naiknya seperti ini dengan memakai teknik flick teman-teman. Oke, nah seperti hasilnya ya, kita flick saja menggunakan nol open. Ya, jadi teman-teman juga bisa ikuti cara ini. Nah, untuk teknik tutorial atau misalnya buat potongan low fade atau 2 jari, saya udah cantumkan juga atau misalnya udah buatkan juga video dengan berbagai teknik berbeda. Jadi teman-teman silahkan pilih mana teknik yang mudah dan teman-teman bisa mencoba satu persatu video tutorial dari saya dan mencobanya di pangkas rambut di rumah atau di barbershop teman-teman ya. Jadi supaya dapat menemukan teknik yang pas buat teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah nol open ya. Jadi tuasnya dibuka seperti ini. Jadi nggak pakai ukuran. Nah kalau misalnya kenapa harus nol open, kenapa nggak pakai ukuran setengah? Karena yang pertama nol open itu lebih ngemakan dan lebih enak dalam ngebentuk seperti ini ya. Jadi pada saat kita flick, pada saat kita simup, ini lebih nyaman langsung ngebentuk ya. Kalau misalnya sama ukuran setengah bisa juga, cuman agak berasa kurang tajam sih teman-teman ya. Jadi makanya lebih enak menggunakan nol open kayak gini. Oke, untuk bagian kiri beres, bagian belakang beres, bagian kanan sekarang. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi rambutnya memang bekas potongan tinggi di sini karena memang yang motong sebelumnya mungkin ini dikasih potongan tinggi ya. Jadi karena memang rambut seperti ini kalau misalnya kita kelihatannya enak tapi sebenarnya menjebak juga di sini ya. Jadi kalau misalnya potongan kayak gini itu jangan nanggung. Yang pertama kalau misalnya potongan bawah sekalian, kalau misalnya nggak potongan bawah ini harus pendek sekalian rambutnya. Jadi berbahaya banget rambut ini ya, menjebak. Apalagi kalau misalnya untuk tukang cukur pemula harus hati-hati juga ya. Jadi makanya di sini saya buat potongan low fade atau 2 jari kebetulan karena customer juga yang meminta potongan ini juga ya. Jadi saya buat potongan ini atas dasar request juga dan memang kebetulan langkah yang tepat juga untuk membuat potongan pola rendah seperti ini teman-teman. Oke, terus lagi di belakang ada lekukan juga ya di sini. Jadi lumayan juga ada yang ke dalam juga sih bagian belakang kepalanya. Oke, lanjut. Di sini kita pakai trimmer teman-teman ya. Nah, di sini kita buat trimline dulu untuk bagian pelipis ya. Tujuannya apa? Di pertama supaya penegasannya kita lebih kena teman-teman ya. Penegasannya lebih kena, penegasannya lebih dapat dan nanti kita bisa pertegas lagi ya. Yang paling penting untuk trimline bagian pelipis kita dapat dulu kayak gini. Oke, yang saya pakai adalah trimmer Oraimo teman-teman ya. Jadi saya udah cantumkan juga linknya di deskripsi buat teman-teman yang mau beli silakan. Ini trimmer punya 2 kecepatan ya. Jadi sangat-sangat berguna banget pada saat membabat rambut seperti ini ya. Nah, ini saya pakai seperti ini jadi udah enak banget. Untuk buat teman-teman yang sekarang lagi mencari rekomendasi trimmer, saya pakai yang Oraimo seperti ini ya. Jadi punya 2 kecepatan, casannya udah tipe C. Jadi bisa banget dipakai untuk membabat seperti ini atau misalnya mencukur kumis, janggut dan jambang teman-teman gitu ya. Oke, kita keliling ya memakai trimmer seperti ini. Kita buat guideline atau pola kurang lebih di kisaran setengah senti saja untuk membuat bagian bawahnya, membuat kosong atau membuat dasaran fading ya seperti ini. Ini teman-teman harus hati-hati juga karena polanya sempit ya atau rendah. Jadi jangan sampai terlalu atas ya. Nah, di sini bisa kelihatan patahannya bagian atas ya. Patahannya bagian atas.
Oke, setelah itu di sini kita memakai nol middle teman-teman ya, atau mid to close bisa juga untuk menghilangkan garis yang dibuat oleh trimmer tadi ya. Kayak gini ya teman-teman bisa lihat. Kita pakai teknik flick ya, kita pakai teknik flick seperti ini ya, kita cungkil sedikit-sedikit untuk menghilangkan garis yang dibentuk oleh trimmer tadi. Nah kayak gini teman-teman bisa flick sampai hilang, sampai menyatu garisnya ya. Oke, nah sini kita sesuaikan kepalanya ya supaya tidak terlalu tegak, jadi kita miringkan ke sebelah kanan untuk memudahkan kita juga ya. Oke, untuk teknik yang dibutuhkan Kang, gimana kalau misalnya saya ingin lebih cepat bisa nyukur gitu ya, banyak juga yang berkomentar. Jadi sebenarnya tips dan triknya tidak ada yang tips and trik khusus, yang paling penting atau yang paling basic teman-teman harus sering nyukur itu saja dengan teknik yang benar ya. Jadi video-video tutorial yang saya sampaikan di channel ini, Dani Rumbara, di channel Dani Rumbara, itu insya Allah sudah standar barber ya tekniknya. Jadi teman-teman silakan bisa tiru dan bisa dimodifikasi atau bisa berinovasi juga dengan teknik teman-teman ya, bisa dikombin, bisa dikombinasikan. Jadi insya Allah ini tekniknya akan worth it dan akan bisa dipraktekkan meskipun oleh pemula sekalipun teman-teman ya. Jadi bakalan mudah, jadi sengaja saya pilihkan ya model-model yang memang simple dan bisa dipraktekkan langsung oleh para pemula dan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Dan tidak lupa juga saya selipkan bahasa-bahasa barber ya yang udah internasional. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya bertemu dengan sesama barber atau misalnya kerja di barbershop, kerja di pangkas rambut, ini udah tidak asing lagi karena istilah-istilah yang dipakai adalah istilah-istilah barber yang skalanya udah internasional ya. Jadi saya udah pakai teknik dan penamaan khusus, penamaan yang udah global ya, yang di dunia barbering, supaya teman-teman bisa mulai paham juga ya, pelan-pelan sedikit-sedikit. Oke, mungkin di sini banyak juga yang udah lama juga nyukur ya, mungkin udah lebih dari 5 tahun, nggak apa-apa, kita sharing saja di sini ya. Kalau misalnya ada yang udah lebih senior, mungkin teknik ini serasa sudah hal biasa, silakan skip saja. Tapi kalau bagi pemula ya saya rasa butuh banget ya, silakan tonton sampai selesai ya. Karena di sini kita berbagi, kita sharing, dan tidak lupa juga saya selalu mengijazakan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah atau perantara ya untuk teman-teman menjadi seorang tukang cukur profesional. Oke, lanjut ke tutorial ya di sini. Nah, untuk garisnya udah hilang. Nah, di sini saya pakai ukuran 1,5 open. Nah, di sini khasnya dari Dani Rumbara adalah saya selalu menggunakan ukuran jembatan atau ukuran tambahan, yaitu ukuran setengah dan 1,5 ya. Nah, di sini kita pakai 1,5 dengan posisi tuas ke bawah atau 1,5 open, teman-teman. 1,5 open berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk membuat baseline atau garis paling atas di sini fungsinya ya. Jadi kalau biasanya di potongan-potongan standar, garis paling atas biasanya saya memakai 2 atau memakai nomor 3. Nah, untuk di potongan kali ini, potongan 2 jari atau low fade, saya memakai ukuran 1,5 open atau 1,5 dengan posisi tuas terbuka ya. Ini menjaga atau misalnya menegaskan bahwa ini potongan low fade atau 2 jari dengan ketinggian atas yang dipakai dengan ukuran 1,5 open, teman-teman. Oke, supaya patahannya tidak terlalu kelihatan banget ya. Nah, di sini saya pakai ukuran 1,5 open. Oke, untuk bagian kiri beres, bagian belakang lanjut bagian kanan. Nah, kalau misalnya memakai ukuran 1,5 open, otomatis akan menyisakan garis atau bagian yang gelap. Di sini kita pakai ukuran nomor 1 ya. Kita buka tuasnya ke bawah dan kita pudarkan bagian yang hitam, teman-teman ya. Seperti ini. Kita pudarkan bagian yang hitamnya. Nah, sampai dia hilang dan memudar ya. Setelah itu kita sambung menggunakan ukuran nomor 1 di bagian bawah untuk menghilangkan garis yang dibentuk oleh 0 open tadi. Sangat simpel dan mudah, teman-teman ya. Jadi sangat simpel dan mudah. Yang paling penting adalah teman-teman harus banyak praktek, harus banyak-banyak belajar, dan harus banyak-banyak juga untuk sering nyukur lah intinya ya. Kalau misalnya ada yang pemula di rumah, ada saudara, ada keponakan, ada siapapun, ada ayahnya mungkin ya, bisa juga dipakai untuk bahan praktek. Tonton saja video ini dan video-video saya yang lain karena saya banyak banget buat tutorial dengan berbagai model rambut untuk tukang cukur pemula. Jadi silakan ditiru, silakan dimodifikasi tekniknya ya, silakan sesuaikan dengan karakter teman-teman. Insya Allah nggak bakalan kacau-kacau kalau misalnya teman-teman sering lihat video ini ya.
banyak tutorial banyak tutorial dari channel yang lain juga, silakan kombinasikan ya. Jadi dalam teknik cukur itu tidak ada salah dan benarnya yang baku ya. Yang paling penting teman-teman paham, teman-teman nyaman, hasilnya jadi, itu aja ya. Jadi sebagai tukang cukur kita jangan menjelekkan tukang cukur lain ya. Jadi itu ada salah satu adab yang harus kita jaga ya. Kalau misalnya nanti teman-teman udah jadi seorang barber profesional, kalau misalnya ada yang datang udah dicukur tapi ternyata potongannya mungkin dia curhat, potongannya tidak sesuai, itu jangan sampai menjelekkan ya. Jadi saya tidak pernah untuk menjelekkan sesama rekan profesi, saya selalu menjaga ya, biarkan orang lain menjelekkan kita, tapi asal jangan kita menjelekkan orang lain, itu prinsipnya ya. Itu salah satu yang memang saya pegang sampai sekarang. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, untuk membuat atau menghapus bayangan garis di bagian bawah, di sini kita pakai ukuran setengah teman-teman ya. Nah, di sini dengan memakai teknik flick seperti ini ya. Kita pakai teknik flick kayak gini. Nah, supaya tujuannya apa? Tujuannya adalah memudar atau misalnya menghapus bayangan. Tadi garisnya udah hilang tapi bayangannya masih ada ya. Nah, di sini kita bisa kita ulang lagi menggunakan nol open teman-teman ya. Bisa ulang lagi menggunakan nol open supaya garisnya bisa hilang sempurna teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, rambutnya tebal, terus lagi ngangkat juga, dikasih potongan ketinggian segini udah langsung ngangkat, apalagi kalau misalnya dikasih potongan sedang, otomatis akan seperti jamur teman-teman ya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa menyesuaikan potongannya, harus bisa untuk menyesuaikan potongan, harus bisa untuk membuat penyesuaian ya. Jenis rambut seperti ini harus seperti apa, bentuk kepala seperti ini harus seperti apa, itu adalah proses yang harus teman-teman pelajari dalam waktu yang lumayan lama ya. Jadi kita di sini harus bisa analisa juga bagaimana cara menyesuaikan potongan yang sekiranya pas untuk customer kita kayak gitu. Oke, untuk mengurangi bagian baseline ya, mengurangi bagian baseline atas, boleh kita pakai gunting penipis sedikit saja untuk mengurangi supaya tidak terlalu kaku ya. Bagian patahannya bisa kita kasih sedikit gunting penipis di sini, jangan terlalu banyak, sedikit saja biar kesan semutnya keluar dan tidak terlalu kaku ya teman-teman. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini udah beres. Ini atasnya kita nggak potong karena memang customernya dia nggak mau dipotong atasnya. Oke, kita bersihkan ya. Setelah ini akan kita lihat preview hasil akhir teman-teman. Kita bersihkan ya seperti ini ya. Oke. Nah, di sini untuk bulu halus bagian bawah kita bersihkan ya. Jadi jangan sampai ada bulu-bulu halus yang memang masih tersisa di bagian bawah. Ya, kita bersihkan lagi, kita cross check, kita teliti lagi, siapa tahu masih ada rambut-rambut yang tersisa yang tidak maksimal atau tidak kita bersihkan ya, tidak bersih bagian bawah. Oke teman-teman, seperti ini hasilnya ya, kita lihat. Nah, bagian atasnya nggak dipotong, bagian bawahnya kita kasih low fade alias 2 jari untuk potongan populernya ya. Untuk bagian kiri, bagian belakang, dan bagian kanan kita lihat seperti ini. Oke, cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.